Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul kembali di kelas yang indah ini dengan penuh semangat. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak berharap kalian semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan aktif, penuh rasa ingin tahu, dan tidak ragu untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahami. Ingat, belajar bukan hanya tentang mendengarkan penjelasan guru, tetapi tentang bagaimana kalian bisa berpikir kritis, bekerja sama, dan menemukan pengalaman baru dari apa yang kalian pelajari. Baik, yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat dan sikap positif. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, kita masuk ke bab 4, yaitu materi tentang menyambut usia balik. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang sudah tahu apa itu tanda-tanda usia balik? Jika belum, yuk kita simak materi berikut ini dengan seksama. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, gunanya agar kalian bisa tahu apa sih tujuannya. Yang pertama, peserta didik dapat menyambut tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Menyambut balik, masa penting dalam hidupmu. Balik adalah tanda kedewasaan bagi anak-anak. Pada usia ini, anak mulai mengalami perubahan secara fisik dan emosional, seperti perubahan tubuh dan perubahan suara. Penting untuk memahami tanda-tanda balik, agar dapat menyambutnya dengan baik dan sesuai ajaran Islam, seperti menjaga ibadah dan perilaku yang baik. Menyambut balik adalah langkah penting menuju kedewasaan dan tanggung jawab. 4 konsep penting tentang menyambut usia balik. Yang pertama, balik adalah tanda kedewasaan ketika seseorang sudah mulai bertanggung jawab. Yang kedua, perubahan saat balik termasuk tumbuhnya rasa tanggung jawab dan pemahaman tentang ibadah. Yang ketiga, tanda-tanda balik meliputi perubahan fisik dan emosional yang terjadi pada anak. Yang keempat, cara menyambut balik dengan baik adalah mempelajari ajaran Islam dan berdoa kepada Allah. Nah, ini tanda-tanda balik untuk anak laki-laki. Balik adalah tanda kedewasaan yang penting dalam Islam. Tanda-tanda balik bagi anak laki-laki antara lain yang pertama, munculnya tanda fisik seperti suara yang mulai berubah dan pertumbuhan rambut di area tertentu. Yang kedua, pada usia ini, anak juga sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan puasa. Menyambut usia balik harus dilakukan dengan cara yang baik, seperti mendalami ajaran agama, berdoa, dan berusaha
menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Selanjutnya, tanda-tanda balik untuk anak perempuan. Balik adalah tanda paling penting dalam kehidupan seorang anak perempuan. Ini adalah saat di mana mereka mulai mengalami perubahan secara fisik dan emosional. Ada beberapa tanda balik untuk anak perempuan, di antaranya yang pertama mulai menstruasi, yang kedua pertumbuhan payudara, dan yang ketiga peningkatan tinggi badan. Menyambut usia balik dengan baik sangat penting, seperti mempelajari tanggung jawab baru dalam menjalankan ajaran Islam, berdoa, dan menjaga diri. Dengan memahami proses ini, anak-anak dapat lebih siap menghadapi fase baru dalam hidup mereka. Perubahan yang terjadi saat balik. Memahami pentingnya usia balik adalah kehidupan anak-anak dan bagaimana menyambut dengan baik sesuai ajaran Islam. Yang pertama, perubahan fisik. Saat balik, anak mengalami perubahan fisik seperti pertumbuhan tinggi badan, suara yang mulai berubah, dan tanda-tanda kematangan reproduksi. Yang kedua, perubahan emosional. Emosi anak dapat menjadi lebih intens dan kompleks, di mana mereka mulai merasakan perasaan baru seperti cinta, marah, atau sedih secara mendalam. Yang ketiga adalah tanggung jawab baru. Balik menandakan dimulainya tanggung jawab baru dalam menjalankan ibadah, seperti sholat dan puasa, sebagaimana bagian dari kehidupan seorang muslim. Lanjut, ada 4 aspek menyambut usia balik. Yang pertama, ada niat yang baik. Niat yang baik sangat penting saat menyambut usia balik. Anak-anak harus memahami bahwa balik adalah fase baru dalam kehidupan yang penuh tanggung jawab dan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu adalah kunci dalam menyambut balik. Anak-anak perlu belajar tentang ajaran Islam agar mereka dapat menjalani hidup yang sesuai dengan tuntunannya dan menjadikan ilmu sebagai bekal yang bermanfaat. Yang ketiga, ada amal soleh. Melakukan amal soleh merupakan tanda kedewasaan. Di usia balik, anak-anak diajak untuk berperilaku baik, seperti beribadah dengan rajin dan berbuat baik kepada sesama sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Yang keempat, ada akhlak mulia. Mengembangkan akhlak mulia adalah bagian penting dalam proses membentuk karakter. Anak-anak perlu diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, jujur, dan tanggung jawab dalam tindakan sehari-hari mereka. Menyambut usia balik dengan baik. Menyambut usia balik adalah momen penting dalam kehidupan seorang anak. Balik berarti sudah mencapai usia dewasa dan bertanggung jawab dalam menjalankan ajaran Islam. Tanda-tanda balik meliputi mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Perubahan yang terjadi antara lain tanggung jawab untuk melaksanakan sholat dan puasa. Untuk menyambutnya, ajaklah anak untuk belajar lebih banyak tentang agama, berdoa, dan merayakan momen ini bersama keluarga. Pastikan suasana penuh ceria dan bahagia. Demikian paparan materi tentang menyambut usia balik. Jika ada yang kurang paham
atau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke Pak Roni ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.